Punya muka cantik bisa lebih laku dan bertahan di industri hiburan. I don't believe so. Karena zaman sekarang kalau menang muka atau fisik doang ya udah aja gitu. Poin plusnya apa lagi? Maybe you could be smart, you could be funny, you could be motivating gitu. Masih banyak dibanding look doang sih. Dulu ketika awal-awal ngerintis, yang lo look up siapa? Kayak aktris gitu ya? Jujur aku tuh dulu sebelum ke entertainment tuh I wasn't aware of the whole industry at all. Semenjak itu bener-bener aku sampai sekarang pun masih dipanggil Starla. Masih ada yang manggil Starla sekarang? Masih, kadang-kadang komennya kayak Starlaku, my Starla gitu-gitu. Ada yang nonton aku tuh dari mereka masih SMA, sekarang udah pada punya anak tuh dewasa bareng gitu bareng aku. Lucu banget ya orang-orang nih. Kayak kita dewasa bareng guys. Kembali lagi di Pop The Talk barengan gue Danu Riza. Dan di episode hari ini kita sudah kedatangan satu aktris multitalenta. Karena bisa semuanya, bisa olahraga, bisa nyanyi, bisa acting. Dan terkenal karena pernah nyolatin lalet. Bener ya? Ya Allah, Bener itu gak? bridging begitu ya, Iya, nyelonit iya. lalat ya. Bener gak sih? Bener. Kayaknya itu udah jadi urban legend lah kalau para apa sebutannya Ketis ya. Legend. Udah jadi urban legend Mythical lah. creature kah gue? Ya tapi ya. Itu pas waktu SD ya? Waktu kecil ya? SD iya SD. Apa TK ya? Gue lupa deh. SD kayaknya. Lupa juga lagi jujur. Tapi bener tuh nyolatin lalat. Demi Allah beneran. Ada orang nyolatin lalat. Itu agak-agak ya. Ya, Caitlyn Halderman, tepuk tangan dulu teman-teman. Ini sempet jadi atlet. Betul. Gue tuh pertama notice profilnya Caitlyn itu saat itu tuh kayak di televisi swasta ada lomba olahraga antar artis sama influencer gitu loh. Nah kan ada renangnya. Dari situ gue liat, kenceng bener nih kayaknya bukan sekedar selebriti, ini mah atlet, beneran atlet dulu ya berarti ya. Iya, berenang dari umur 3 tahun gimana? Dari 3 tahun berenang mulu. Latihannya tuh berarti pagi sebelum aktivitas ya? Jadi dulu kegiatan aku nih sehari-hari nih. Karena dulu at that time basket juga. Basket juga? Basket juga. Oke, Jadi timeline ini sorry, ini di waktu SD kah atau? jadi renang ini aku dari umur 3 tahun Iya. udah mulai kompetitif. Itu sampai umur 13 tahun, 10 tahun tuh aku berenang. Tapi Oke. 4 tahun terakhir itu basket juga. Jadi 2 cabur nih. 2 cabur. Abis itu abis renangnya bosen, basket sama water polo. Basketnya tetap, tapi ada water polo nambah. Iya. Jadi dulu konsep renang itu sebelum sekolah jam 4 tuh jalan dari rumah. Jam 4 pagi? Masih gelap-gelap. Itu tukang sayur 4:30 ya? Pagi banget jam 4 pagi. 4:30 udah nyampe kolam, udah nyebur sampai jam 5:30, jam 6. Habis itu mandi langsung berangkat sekolah. Habis itu pulang sekolah, lanjut water polo di Senayan waktu itu. Belum sebagus ini kolamnya. Dulu belum kayak sekarang ya? Belum, sekarang bagus banget kan. Iya, Dulu bagus, masih bagus. kolam biasa aja. Basket dulu, abis itu jam 7, jam 8 berangkat ke Senayan sampai jam 10, jam 11, habis itu begitu lagi. Dan Sehari-hari. itu berjalan bertahun-tahun? Iya. Dari sebelum sekolah ibaratnya dari usia 3 tahun, 4 tahun Enggak sih, sampai 13 kalau tahunan? seintens itu mungkin sekitar SMP, SMA. Mmm. Dulu TK, SD waktu awal-awal berenang aja. Cuman memang tetap berenangnya di jam-jam subuh itu, sebelum sekolah. Wah, gokil sih. Mentalitas atlet. Bukan lagi. Bukan lagi dan salah satu yang paling tinggi tuh di 2015 kemarin Kejurnas ya? Udah lama banget ya, udah 11 tahun ya? Ya ampun! Iya juga ya. Kejurnas polo air, dia tuh mixed gender atau? Enggak, cewek cowok. Oh cewek cowok ya? Cewek cowok, iya. Cewek cowok dan ada wrestling-nya juga ya? Iya gak sih? Kalau lagi berebut? Sebenarnya bisa dibilang one of the hardest sports sih, karena itu kan gak boleh napak sama sekali ya. Iya, lu gak harus ngapung terus kan di kolam itu? Iya, ngapungnya sih gampang. Cuman kalau misalkan udah wrestling berebutan bola sama orang itu capeknya sih lumayan. Waktu itu iya, silakan. Kalau misalkan mau istirahat ya cuman kayak nyebur bentar, napak, terus balik lagi, terus udah gitu doang. Saat itu ngebela provinsi? Jakarta. Jakarta ya? Iya. Ininya apa, inget gak? Lawan-lawannya saat itu? Ada Jabar, yang paling kuat gitu? Iya paling kuat itu Jabar ya, kalau musuh buyutan Jakarta tuh Bandung. Jabar. Iya.
Iya itu ampe Gitu. ampe ke PON juga kayak gitu ya. Kayaknya iya ya, Top-top provinsi kan udah selalu Jabar, DKI, sekarang DKJ ya. DKJ sama, Jatim biasanya. mmm, ya Salah dulu satu musuh provider. bebuyutannya tuh. Tapi saat itu udah mulai berkesenian? Pas Bel masih aktif di olahraga? belum, belum. Belum, Aku kegiatannya berarti sekolah aja sama sekolah sama olahraga? olahraga, Heeh, iya. Habis itu 15 tahun, mhm, berhenti water polo sama basket karena dapet project. oke, Karena kalau misalkan di kayak olahraga tuh, heeh, sehari 2 hari nggak latihan tuh kerasa banget bedanya. Jadi kayak project sebulan, aku mhm. sebulan nggak latihan tuh ketinggalan tuh jauh banget. Jadi kayak, ya udah aku lepaskan lah. Iya maksudnya harus harus peak terus ya kalau jadi atlet tuh. Mhm. Tapi saat itu emang ada niatan untuk, serius jadi atlet sampai ke level nasional gitu misalkan? Pengennya Nah main di SEA Games gitu? pengennya, Mmm, cuman memang aku sudah banyak ketinggalan. mmm, Jadi aku sendiri kayak, kayaknya kalau misalkan emang harus sampai sana aku harus latihan kayak orang gila deh, untuk sampai mhm di mhm, posisi dibanding teman-teman aku atlet nasional yang lain gitu. iya Gitu, jadi kayak, nggak mungkin deh kayaknya kalau misalkan mau sampai SEA Games pun aku harus 2 kali 3 kali lipat latihannya juga, iya gitu. iya. Dan project Susah. apa yang akhirnya bikin lo, oke nih gua tinggalin dulu deh dunia atlet, gue jadi artis dulu gitu, project apa waktu itu? Ada Cinta di SMA waktu itu, film Oh langsung langsung itu apa film FTV? film, Sorry langsung film langsung berarti? film langsung film. Lah kalau sama video klip duluan mana berarti? Video klip itu Duluan film duluan ya? film. Jadi Gue aku kira iklan video klip dulu. enggak, jadi iklan Heeh, dulu, iklan kan ya sehari gitu kan, udah iya, selesai. Abis itu film Ada Cinta di SMA, mhm. baru video klip. Yang pertama itu kalau nggak salah Surat Cinta Untuk Starla deh. Film pertama aku, apa Duka Oh enggak, gitu? Duka Duka ya? Lasel ya. Duka ya? Tapi itu ACDS duluan, setahu aku, bener gak sih? Seinget aku deh, karena bener-bener kayak aku udah sign, jujur mohon maaf Heeh. banget nih aku lupa nih ya, Karini nah itu ada fans aku, dia bener-bener punya Iya Caitlinpedia gitu iya iya. dia, seinget aku ACDS duluan, seinget aku. Oke. Tapi ya mungkin nggak beda jauh lah antara 2 itulah, Tapi itu usia berapa waktu itu ya? 15 tahun, 15 tahun tuh kan mhm. berarti SMP kelas 3, bener nggak? SMA kelas 1, Apa SMA SMP kelas kelas 1? 3 ya? SMA kelas 1 deh kayaknya, SMA kelas 1. mhm. Karena kan Sekolah 15, sekolah 12 swasta sampai atau SMP gimana waktu 3 itu? ya. Inter? IB, International Baccalaureate. Oh, Jadi swasta cuman heeh, kurikulumnya IB. kurikulumnya IB. Bisa dibilang internasional gak sih? Bisa kali ya? Not Mungkin sure. ya, gue kebetulan SD negeri dulu. SD negeri juga udah bubar. Udah Jadi bubar? kurang paham. Sumpah SD gue dilebur gitu. Ya Jadi Allah! SD gue udah nggak ada sekarang. Yah. Dilebur sama SD yang lain, digabung. Oh, ya Jadi ya. hilang gitu. Tapi yang mungkin nggak banyak orang tahu adalah lu kuliahnya tuh komunikasi ya? Benar, Kuliah komunikasi di Amerika. mhm, Dan ada satu tulisan yang menyebutkan bahwa Caitlyn tuh pengen, atau punya cita-cita jadi kayak Anna Wintour. benar. Gila. Kenapa tuh? Apa karena fashion-nya atau karena, jurnalistiknya? Dua-duanya. Aku tuh suka banget The Devil Wears Prada. Iya, TDWP, Iya, heeh, dan, aku ngelihat to be like her itu kan kita nggak mungkin langsung di posisi Anna Wintour-nya itu kan. At first mhm, kita harus belajar dulu kayak, ya mungkin writer dulu, abis itu editor dulu, abis itu apa dulu, baru nyampe ke dia gitu. So in order untuk nyampe ke posisi dia, I have to start from the bottom which is journalism, which is, journalism itu, di sana jadi mhm komunikasi. Jadi komunikasi itu belajar kayak jurnalistik ada, public speaking ada, dia tuh nggak ada satu spesifik journalism. mhm, Gitu, di tempat aku. Makanya aku belajar komunikasi. Yang mungkin abis itu bisa mhm. ke, ya itulah magazine-magazine gitu. Berarti inspired untuk kuliah di komunikasi pun karena Anna Wintour juga? Iya, dulu lebih parah lagi, Gimana tuh? pengen jadi pengen hukum, Pengen jadi lawyer pengen maksudnya? jadi lawyer gara-gara Legally Blonde. Oh bukan lah kan ya Bukan, lawyer benar juga kan? bukan, dulu kan Mhm, belum tahu, heeh. belum nggak, gara-gara Legally Blonde. Cuman kayak nggak jadi deh, terus nonton Devil Wears Prada jadi
pengen jadi Anna Wintour. Kayak Tapi aku suka fashion, suka iya, runway, gitu-gitu suka banget. tapi seru banget ya menentukan jurusan kuliah karena tontonan. Beneran, tapi soalnya banyak. Temen gua kan dulu di Fakultas Ilmu Budaya, mmm, temen satu fakultas gua ada yang jurusannya arkeologi Oke. arkeologi gitu. Mhm, Nah, salah satu alasan kenapa mereka ambil arkeologi itu mhm. karena film, Iya kan? apa judulnya, kok Jonah Brothers apa sih? Indiana Ini Indiana Jones. Jones, Iya itu gara-gara Indiana iya Jones pengen kan? jadi arkeolog, akhirnya Iya, ngambil iya arkeologi. kan itu kan membuka our mind juga kayak, "Oh ternyata seru ya kayak gini," gitu. Oke. Mungkin temen lu kayak gitu juga Iya kali iya iya, pas tapi kepake nggak sih, apa yang lo pelajarin di kuliah sama sekarang? kepake sih, karena kan di sana aku memang ngambil komunikasi doang, Mhm, cuman di bawah komunikasi itu banyak banget lagi yang harus aku pelajarin. Psychology, mhm. statistics, writing, public speaking tuh aku ambil semua. Even, astronomy, Astronomi? aku belajar astronomi. Emang masuk ke ininya ya, kurikulumnya ya, soal astronomi? Iya Di komunikasi? jadi kalau misalkan komunikasi itu ada beberapa kayak section, aku tuh lupa namanya apa, pokoknya A, B, C, D, ya apa-apa gitu, Mhm. dan setiap section itu ada kayak sainsnya apa, math-nya apa, ininya apa, gitu-gitu. Dan ada pilihan sains tuh ada beberapa yang aku nggak begitu suka lah, cuman I think the galaxy is so cool, it's so vast, Mmm, jadi aku yang kayak penasaran astronomi, jadi belajar astronomi gitu. Psychology aku dari dulu suka banget psychology, I love crime, I love getting into people's minds and mhm. understanding their motive behind crime-crime itu tuh apa tuh aku suka gitu. Jadi kayak semuanya ada background kenapa aku belajar-belajar itulah gitu. Berarti percaya sama tes MBTI gitu? Ya bisa dibilang percaya Mmm. percaya kali ya, cuman nggak pernah ngelakuin aja karena banyak banget. Jadi kayaknya gue agak mager deh gitu, kayak udahlah Iya gitu. tesnya takes time sih, bisa Iya, bisa sejam gitu tes gitu. mhm, Oke oke. Tapi itu berarti bukan kelas wajib lah ya si astronominya? Mungkin kalau di Indonesia kayak kelas belanja gitu, kelas pilihan? iya. Cuman memang diharuskan mengambil sains misalkan gitu. Oh, dan lu milihnya astronomi? Iya, Dibanding yang lain ada biologi gitu-gitu? karena yang udah Mmm, ngambil. Jadi aku pernah ngambil mmm, physics juga, aku mhm, pernah ngambil, filosofi, banyak banget, gue baru nyadar banyak banget gue belajar ya kayak filosofi, astronomi, itu apa sih, evolution of pinter the banget, human kacau itu, kacau kacau. geography, sumpah, wah semuanya aku Udah lupa semua berarti kan sekarang? masih ada kok file di laptop. Tapi lu kan ada di dunia entertainment-nya dari umur 16 ya, dari Mhm, remaja banget mhm. gitu. Ada masa remaja yang hilang gak sih? Mmm, mungkin dibilang hilang sih, nggak hilang ya, Mhm, ketinggalan aja gitu. Misalkan kayak di saat-saat contohnya waktu aku pertama kali film deh, mhm, 16 tahun, 15 tahun itu mau ulang tahun ke-16, 15, 16 tahun, di mana teman-teman aku lagi belajar, lagi pusing ngurusin, eee, SMA gitu, aku yang kayak keteteran sendiri, mmm, kerja juga, sekolah juga gitu. Jadi I'm in my own world aja sih mmm, gitu. Cuman sebenarnya nggak ketinggalan-ketinggalan banget sih, I didn't really miss anything karena lumayan lumayan telat, bukan telat ya, 16 tahun I think it's okay, kayak living for 15 years mmm, kayaknya udah oke cukup juga gitu untuk maksudnya? nggak kehilangan-kehilangan banget. Mungkin kalau misalkan artis-artis cilik yang kayak dari umur 10 tahun, 7 Iya tahun, iya mungkin iya. lebih banyak kehilangan kali ya gitu. Cuma kalau dari sisi aku nggak begitu banyak sih, masih oke aja, masih bisa ditolerir. Maksudnya udah cukup ini ya, udah cukup dewasa untuk ngerti kalau, ngebedain mana kerjaan, mana main gitu. Iya, Kalau di bawah itu kan kayak kayak masih nyampur tuh, iya dan iya emang iya. masa-masa Iya mainnya iya iya banget. iya. Dewasa lebih Mmm, awal sedikit aja. iya. Tapi ikut MOS gitu gak sih waktu SMA? Ada MOS-nya nggak? Enggak. Masa orientasi siswa gitu nggak ikut? Ada orientasi tapi yang di otak gue kalau ngomong MOS tuh Heeh. pakai ember gitu-gitu, Iya ya iya nggak sih? iya iya, zaman dulu kan kayak gitu. Ada orientasi, Heeh, ada, tapi lu nggak ikut? ep ikut, Oh kayak ikutan ikut beneran? kayak, ini aja sih cuma presentasi Mhm, pelajaran-pelajaran ada apa aja, guru-gurunya siapa aja, karena IB itu kan milih juga iya kan. iya iya. Itu aja sih, nggak Ya kalau di sekolah bagus gitu MOS-nya ya, nggak pakai ember palanya. ember sama tali rafia. Tali rafia. Mhm, Tapi dari sekian banyak, judul yang udah lo mainin, mhm. ada nggak satu hal yang akhirnya bener-bener lo pegang gitu ya dari project ke project, dari syuting ke syuting, yang lo, "Oh harus kayak gini nih."
di industri ini gitu? Eh, enggak sih. Aku pikir setiap project yang aku peranin dan aku mainin, Mmm, setiap itu pasti ada pelajaran dan, experience baru mhm. gitu. Jadi nggak ada satu project di mana aku yang kayak gua ini, wah ini banget, apa gitu, enggak sih gitu. I believe that I keep on improving gitu, dan dapat experience baru, ketemu orang-orang baru, dapat insight-insight baru gitu. Jadi semoga semakin ke sana juga semakin berkembang aja. Hai, maaf banget ganggu kenyamanan nontonnya. Gue mau minta tolong untuk support Pop The Talk dengan like video ini dan subscribe channel Invipop. Setiap subscribe berarti banget buat Invipop, biar bisa terus menghadirkan tamu-tamu yang keren, inspiratif, dan menghibur tentunya. Thank you ya. Yuk, balik lagi ke obrolan. Oke, setelah ini gue akan nge-share beberapa statement, Oke, dan Kathleen silakan menanggapi. oke, Kasih pendapat lo soal pernyataan-pernyataan di bawah inilah. oke. Yang pertama, Mmm. punya muka cantik bisa lebih laku dan bertahan di industri hiburan. I don't believe so. Karena zaman sekarang kalau menang muka atau fisik doang, ya udah aja gitu. Mmm, Nggak apa poin plusnya apa lagi. Maybe you could be smart, you could be funny, you could be motivating gitu. Masih banyak dibanding look doang sih. Jadi kayaknya nggak valid menurut nggak aku. valid, oke. Cowok boleh main peran umur berapapun, sedangkan cewek punya expired date di industri. Enggak juga sih. Mmm, Banyak banget cewek-cewek yang dari dulu sampai sekarang juga masih masih hits, masih on gitu. Jadi kayaknya untuk stereotype itu aku kurang setuju. Karena oke, banyak banget yang talented juga, mhm. banyak banget yang masih grinding juga gitu. Like the world is big sih. Dulu ketika awal-awal ngerintis, yang lo look up siapa, Kat? Aktris gitu ya? Jujur aku tuh dulu sebelum ke entertainment tuh I wasn't aware of the whole industry at all. Karena Karena? karena sekolah aku itu very international, Mmm, jadi kita itu westernized aja. Jadi untuk barat telak nih, obrolannya juga nggak iya, ngomongin jadi kayak untuk heeh, industri Indonesia pada saat itu aku tuh belum begitu aware, iya, begitu. Aku even denger-denger lagu Indonesia juga nggak sesering itu, gitu. Jadi pada saat itu I did not have anyone to look up to sih. Cuman I mmm. just go with my own instinct dan network, oh ini, oh ini, oh ini, oh baru dari situ aku yang kayak, "Oh dia keren ya," apa gitu-gitu sih. Berarti bener-bener langsung nyemplung ya? Mhm, Nggak sempet ngelihat overview, memantau dari jauh gitu? enggak. Yang aku tahu ya Gokil sih. palingan yang bener-bener yang kayak Laskar Pelangi, Heeh, Petualangan Sherina yang bener-bener gede dan jadi hype. Iya obrolan iya aja iya. orang-orang itu aku aware, cuman di selain itu aku belum begitu aware pada saat itu. Mmm, Mhm. oke, lanjut deh. Web series udah setara kualitasnya sama film layar lebar? Ada beberapa yang bisa aku bilang iya, ada beberapa yang aku bisa bilang enggak. Oke, berarti maksudnya nggak semuanya, tapi memang ada production web series yang udah setara nih sama layar lebar? Iya, ini ngomongin in general ya, Iya, in maksudnya kayak general. local and international, ya I feel like some people ya sesimpel kalau misalnya kita ngomongin Game of Thrones aja itu Game menurut of aku udah Thrones sih Game series of kan? Thrones sih, iya iya iya. Oke, terakhir, publik tuh lebih peduli sama kehidupan pribadi aktris daripada kualitas aktingnya. Publik lebih peduli sama kehidupan pribadi daripada kualitas aktingnya. Kadang iya, kadang enggak kali ya, mungkin ada beberapa orang yang Tergantung publiknya, tergantung 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 orangnya. audiens yang di-reach kali Heeh, ya. Kalau misalkan memang ada orang-orang yang netizen-netizen yang, mmm, sibuk banget punya kehidupan sendiri gitu misalkan, mhm, terus mereka emang hanya menikmati project-project para pemain film ini, ya audiensnya di situ aja gitu. Cuman mmm, kalau misalkan ada yang kayak masih kepo, mungkin mereka tidak terlalu sibuk kali untuk mengurusi kehidupan orang lain. iya iya. Oh, gue pengen mundur sedikit Mmm, ketika di usia 15 atau 16 itu kan ada pergeseran yang cukup besar ya. mhm, Kayak tadinya lu adalah atlet, di mana nggak banyak orang peduli sama kehidupan pribadi lu, mhm. terus jadi
seseorang yang muncul di layar, terkenal, dan akhirnya banyak yang kenal gitu. Di titik apa lo ngerasa kayak, "Wih, gue mulai dikenal sama orang ya," gitu, mulai ada yang nyapa atau foto bareng, masih inget Mmm, gak? masih, kayaknya itu setelah aku main Surat Cinta Untuk Starla deh. The Movie? Iya, The Oke. Movie. Karena semenjak itu bener-bener aku sampai sekarang pun masih dipanggil Starla. Masih ada yang manggil Starla sekarang? Masih, kadang-kadang komennya kayak, "Starla, Starlaku, my Starla," gitu-gitu. Kayak, itu kayak udah Terus 8 tahun yang lalu deh, kamu tapi balas nggak? "Hai, halo, kenapa?" Gitu? enggak sih, Nggak dibales? enggak dibales. Heeh. Ya nggak apa-apa mereka komen aja, tapi aku baca kok guys gitu. Cuma kayak lucu aja kayak masih terngiang-ngiang di muka mereka Iya, kayak masih terasosiasi sama Starlanya gitu ya? iya, terus kadang-kadang kalau misalkan aku post Heeh. film apa, pas suka ada yang ngomong, "Ya ampun masih inget 10 tahun lalu," ada yang nonton aku tuh dari mereka masih SMA, sekarang udah pada Mhm. punya anak, tuh dewasa bareng gitu bareng aku. Lucu banget ya orang-orang nih. Kayak kita dewasa bareng guys gitu, bilangnya aku belum punya anak. Mmm, Gua ngobrol sama beberapa aktor yang Mhm, masa remajanya tuh juga, dapet spotlight gitu ya, mhm, dapet popularitas mhm, yang gitu langsung mhm, terbang. Ada momen dia ngerasa jadi star syndrome gitu. oke. Di lo sendiri sempat ada fase kayak gitu gak sih? Enggak lagi, alhamdulillahnya enggak. Mmm. Eee, kalau misalkan ditanya ke orang-orang, mereka selalu bilang kayak Caitlyn ini nggak pernah berubah dari dulu, alhamdulillahnya. Oh ya? Karena I feel like the proses dari aku awal sampai aku sekarang nih, aku nggak yang kayak oke aku merintis tiba-tiba duar boom terus aku kayak wah gitu, enggak. Mmm. Aku tuh bener pelan-pelan gitu. Kayak dia tuh graduates into who I am now. Jadi nggak langsung kayak hilang, ada. Ini kayak, pelan-pelan 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 Mhm. pelan-pelan sampai sini gitu. Jadi aku nggak pernah merasakan kayak, orang nggak tahu aku tiba-tiba semuanya kayak ke aku Iya, gitu. iya, iya. Enggak sih gitu. Jadi aku I still try to stay humble, I still try to be who I am, seperiang itu, Mhm. sebacot itu, semenyenangkan itu gitu. I like to bring positive vibes around people aja sih, dan itu selalu yang aku coba terapkan kalau ketemu sama orang-orang. Dari dulu. Mmm. Mmm, iya, temen-temenku juga ada yang, profesinya akhirnya harus, apa ya, menuntut dia untuk terus Mhm, ceria gitu mmm, kan. Apalagi ya host, ya betul, kan. betul. Kalau aktris atau aktor mungkin agak beda nih treatment-nya, tapi kalau host yang memang stripping, Mhm, seminggu bisa 5 hari mhm, gitu harus terus-terusan mhm, on gitu. mhm. Kalau lu sendiri gimana cara, apa ya, coping mechanism-nya ketika emang lagi nggak, in the mood gitu tapi harus tetap perform nih? Kamera on, tak. Mmm, you that's why I feel like you should enjoy what you do. Mmm. You whatever it is, kalau misalkan dari sisi aku ya, aku Mhm. yang kayak semangatin diri aku sendiri aja sih. Nah, itu dengan cara apa tuh? Biasanya kan ada yang dengerin lagu, atau ada yang nyemil, atau apa. Ngomong sama diri sendiri, "Yuk semangat yuk, yuk bisa yuk, dikit Oh, lagi selesai." apa sih istilahnya? Afirmasi, Iya, self affirmation. self Jadi affirmation, heeh. misalkan kayak kayak aku abis ini ada acara lagi, abis itu ada Mhm, acara lagi, abis sampai malam aku yang kayak, oke misalkan jam 12 siang nih, selesai baru iya. jam 9, yuk 9 jam lagi yuk, yuk bisa yuk, nggak kerasa kok gitu. Terus makan aja, makan, Mmm. tidur, main HP, apa segala macem. Yuk dikit lagi sejam sejam yuk, sampai pulang, mandi, tidur-tiduran di kasur. Nah gitu kayak nenangin diri sendiri aja sih sebenarnya. Dan itu sampai sekarang? Sampai sekarang. Oke. Sekarang lo ada program ini gak sih, reguler gitu? Yang stripping? Enggak, belum. Kebetulan saya tidak ada waktu ya, tolong ya guys ya. Aku hari ini jadi 3 gimana gua. Ya Allah, bernafas gak sih gua? Oke, dan salah satu project yang paling baru ini adalah Baby Udon. Betul. Nah, lu ngikutin gak sih sebelum kisah ini tuh jadi film, kan Mhm, sempet rame banget tuh iya, di TikTok, di iya, Instagram, di mhm. YouTube. Lu sempet ngikutin nggak? Enggak, Nggak terpapar nih berarti? enggak. Oke. Jadi, pas aku datang diceritain sama Kodensu itu, aku kaget. Oh Heeh. oh ada ya, maksudnya ini viral nih, aku nggak kecipratan keviralan Iya, ini beda gitu. bubble, kayaknya beda bubble. Kayaknya, Mhm. karena TikTok aku Isinya apa? bule-bulean semua. Ngapain bulenya? Ya ngapain kek, masak kek, apa kek gitu, Main maksudnya bola gitu-gitu? Enggak ya? pokoknya TikTok aku kalau misalkan entar aku tunjukin ya, entar beda TikTok aku sama TikTok
teman-teman di sini tuh beda. Aku nggak tahu kenapa, mungkin dulu aku bikin TikTok waktu di Amerika. Mhm. Jadi algoritmanya udah seperti itu dari dulu. Ke sana. Berarti video-video receh Mhm. gitu nggak ada tuh? Nggak ada Wah sayang banget padahal di TikTok semua tuh. nggak ada. Nah kayak gitu tadinya di Instagram, Munculnya malah di munculnya Reels. di Reels, iya Oke, muncul di terus Reels. balik lagi ke tadi, Iya jadi, aku nggak kecipratan tuh. iya, Jadi pas udah disuruh ceritain aku yang kayak, "Oh nggak tahu ya pernah viral ya?" Gitu. Pas aku mmm, tanya orang-orang, even supirku aja yang kayak, "Oh iya istri saya tahu non," nah, gitu. Aku yang kayak, "Oh iya tahu ya Pak ya?" iya Nah aku nggak memang tahu gitu. ibu-ibu, iya yang terpapar, Iya, aku heeh, nggak terpapar soal oke itu. oke oke, terus Cuman terus terus? setelah aku cari tahu, aku yang kayak, "Oh ini pernah viral karena beli kuburan setelah Iya, menikah, ngurus mhm, suaminya," ke situ sih. Jadi awalnya aku memang nggak aware sama itu. aku pun juga sama sebenarnya. Jadi ketika dapat, di kontak gitu ya, terus ngeliat, "Bibodan apa ya?" Aku coba Mhm, cari, terus, pas baca mmm, sinopsisnya, aku cari di TikTok segala macam kayak, rame banget ternyata, gede mhm, banget ini." Terus aku tanya istriku. tahu, Nah istriku kan ibu-ibu kan. heeh, Terus, "Kamu tahu baby udon nggak sih, Yang?" "Apaan tuh baby udon?" heeh. Terus itu loh yang, rame di TikTok, dia akhirnya punya anak setelah 9 tahun bla bla Heeh. bla. "Oh aku tahu tuh, tahu," Nah gitu. kan? Jadi karena, ya istriku juga, punya sindrom yang sama sama Mbak Fani ya, Oh ini itu PCOS? PCOS juga Oh gitu. oke. Jadi ceritanya tuh, deket lah gitu dan Relate, akhirnya dia tahu heeh heeh. gitu. Kayak wah pas aku baca merinding sih, gue ada merindingnya sih Iya jujur. kasihan kan ya si Fanny ya. Iya bener-bener, ih bicara kuasa gitu ya. Mhm, Oke, ini jutaan orang udah tahu ceritanya, mhm, akhirnya, banyak yang memberikan ekspektasi mhm, kepada para pemain dan filmnya. mhm. Kalau Kathleen sendiri ngerasanya gimana? Aku mungkin memang awal ter-pressure sedikit, karena dari awal gua Terjadi Marugame? kerja kayak dari awal aku reading ya, kalau Heeh, Dennis tuh dia tuh perfectionist banget, dia punya ekspektasi oke, tersendiri soal apa yang ingin dia buat. mhm, Dari awal reading langsung gini, "Lu tuh ini tuh lu pemeran utamanya?" "Iya kok." "Semua ini POV-nya POV elu, ini ceritanya cerita elu, emosinya emosi elu." "Ih, iya iya kok." kok, kayak di ospek ya? Iya paham nggak? Gue Heeh, kayak, "Iya kok, pelan-pelan, sabar ya, baru deh nggak Iwan," gitu kan. nggak ada kata lain tuh, Iya, iya gue kok, yang kayak, "Ya mau gimana?" heeh, Ya iya kan gitu, memang ter-pressure sedikit gitu, karena ekspektasi dia aku yakin mhm dia ingin membuat film ini bukan cuman sekedar, oh ya udah cerita, film, tayang, selesai. Dia mhm, pengen memang rasanya ini tuh terasa sama, penonton, orang-orang yang nonton mhm gitu. Jadi dia nggak pengen cuman sekedar, oke, dia nangis-nangis, tawa-ketawa. Dia pengen kayak di balik itu tuh emosinya lebih dalam lagi, kayak mhm. gitu-gitu sih. Nah ini kan memerankan sosok yang nyata ya, yang Mhm, memang ada di kehidupan beneran gitu. mhm. Lu proses ngedalaminnya gimana? Ngobrol lama dulu nggak sama si, Mbak Fani-nya? Aku nggak banyak ketemu sih sama Kak Fani. Oh ya? Iya, karena sama-sama sibuk kali ya. Mmm, Aku reading, dia juga ada kerjaan lain. Cuman di saat ada kesempatan, aku tuh nanya beberapa hal. Aku di belakang skrip aku tuh, aku tulis notes kayak hampir 2 halaman deh, mmm, tentang kehidupan Kak Fani. Aku ceritain kayak, "Kak, gimana sih kisah cinta, kamu sama kondosan?" Diceritain, "Aku tuh centil banget, aku tuh" pokoknya diceritalah kayak iya, gimana kan. Terus aku tanya juga, "Apa sih yang pengen Kak Fani sampein lewat cerita ini?" Dia jawab, "Aku pengen ngerasain, aku pengen orang-orang ini tahu Kondosan is a fighter," dia bilang iya, gitu. Dia pengen orang-orang tahu Kondosan ini kuat, manusia yang mmm, kuat, dan dia nggak pengen Kondosan cuman sekedar oke, meninggal terus jadi abu, itu kata-kata dia. mmm, Dia pengen dia dikenang legacy untuk Kaskas, anaknya ini gitu, biar dia bisa lihat juga misalkan 10 tahun ke depan, ya ampun, my parents actually loved each other gitu, that unconditional love exist gitu, kan mmm, kayak cerita Cinderella gitu kan kalau kata Kak Fani. Cinderella story katanya gitu. dengan aksennya itu ya, Iya, Cinderella Story. mhm, Tapi adu akting sama Kodedi Sumargo gimana rasanya? Dia kan udah jauh lebih senior gitu ya, mhm, terus dominan gitu kan. heeh. Ya begitu, ter-pressure dikit itu. Ini kayak, Awal-awal gimana? Tapi "Cukup lu nggak ya?" udah kenal sebelumnya ya? Cuman hai-hai doang sih, nggak yang Oke, kayak personally heeh heeh, juga gitu. Ter-pressure sedikit karena direkturnya Mas Fajar, mmm, lawan mainnya
Eko Densu, DOP-nya Pak Yudi. Ya Allah gitu kan, itu Heeh, tuh kayak killer, semua killer. iya aku yang kayak, "Halo Om." Takut dimakan ya? Kayak, "Bimbing aku ya," Heeh, gitu. Ada yang kayak pokoknya tiap scene itu dia sangat detail, dia mhm, kayak ngejelasin, "Lo gini lo gini lo gini lo gini." At the end of the day memang emosi aku sendiri. Kalau misalkan aku ngerasa kayak, "Oh tapi ini kayaknya kurang ini deh." mhm, Dia akan, "Oh ya 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 oke kayak gitu aja sih." Nah kayak gitu. Jadi dia punya ekspektasi scene per scene mhm, dan aku, ter-pressure untuk harus bisa mendeliver emosi dan rasa yang ingin dia dapat dari situ, mmm, gitu. Sesimpel sesimpel aku ada scene nanti lagi teleponan, iya. itu siluet doang. Tapi kemarin dubbing, itu rasanya harus bener-bener kerasa. Even mukaku nggak kelihatan, cuman dia pengen scene itu sespesial itu, karena itu pertama kali aku pakai kerudung, gitu. Jadi kayak berat ya. Itu siluetnya doang? Maksudnya scene-nya adalah lu lagi nelpon? Jadi Heeh, scene-nya adalah kayak gabungan 2 gitu. Jadi mhm, ada scene aku lagi telepon, in which aku lagi curhat ceritanya sama sahabat aku, ya di pekerjaan dipotong-potong nih, heeh, dipotong-potong sama aku pakai hijab. Karena di situ mmm. aku memutuskan untuk pakai hijab. Oh soalnya tadinya enggak ya? Iya, tadinya Kak Fani nggak pakai Iya iya iya. hijab. Makanya di viralnya gara-gara itu juga kan, karena dia, bagi-bagi rezeki makanan Tiap apa hari Jumat mhm. kalau nggak salah ya? Iya Iya nggak sih? kayaknya Jumat ya. berkah gitu, Jumat seingetku berkah ya. gitu. Oh iya, tapi pakaiannya pakai celana pendek, pakai Oh tank iya, top warganet gitu-gitu. selalu ada aja ya bahannya Mhm ya, mhm, bener. begitu. Oh iya deng, iya gue baru ngeh di trailernya yang lo Heeh, dihujat kayak iya yang dikomentarin malah pakaiannya, iya bukan tindakan baiknya. iya, Oke oke. Nah cerita ini kan soal, apa ya, cinta beda budaya ya, iya, antara Indonesia sama mhm Jepang gitu, di mhm, mana, di kehidupan Caitlyn sendiri juga sama nih. oke, Lo ada keturunan Belanda iya, sama, Minang ya, sama Padang mhm ya. mhm. Nah itu ada pengalaman pribadi yang ini nggak sih, kayak soal apa sih, perbedaan atau gesekannya gitu yang lu pernah lihat atau lu Iya banget rasakan? lagi, merasakan banget lagi. Huh, Ini mamaku sama papaku nih sangat-sangat mempunyai mindset yang berbeda. Yang paling jelas heeh, adalah pernikahan ya. wow, Misalkan kayak, heeh, eee, yang paling relate sama aku sekarang, karena kayak mamaku tuh nikah waktu dia umur 25 mhm dan aku 26 sekarang. mhm, Jadi mamaku yang kayak, "Cinta?" Panggilin aku di depan iya, Cinta, "Cinta, kamu 26 loh." Ya terus? Meanwhile papaku, mmm, "You cannot marry until you're 30." Matilah, ini aku ikutin yang mana? 30 tuh Iya, minimal kalau karena dari apa, aku bokap. pengen kayak aku enjoy my life Iya dulu, iya, because kejar once you're semuanya dulu, married itu tanggung jawabnya sudah jauh berbeda betul lagi betul, gitu. Jadi dia pengen kayak, "Udah enjoy aja dulu, enjoy masa muda lagi karena nggak akan kembali lagi. Just mhm, enjoy yourself, have fun with yourself, and then if you found the one, ya udah go go for for it," it, gitu. Dia nggak suruh aku kayak, "Lo nggak boleh nikah sampai 30 ya," gitu, nggak gitu. mhm, Cuma maksudnya, udah enjoy aja dulu, ya terserah mau iya sampai iya, umur berapa, tapi selama lo masih merasakan, kesenangan, enjoyment, karir lah, mhm, sendiri lah, bekerja lah, just do it, nggak usah pikirin apa kata orang-orang gitu. mmm, Mamaku juga nggak yang kayak, "Kamu harus nikah ya?" Nggak gitu, cuman kayak mamanya dulu 25 loh, iya, mamaku gitu. 25 loh. Bercanda-bercanda, Iya nggak yang iya serius iya, harus banget heeh. gitu. Untungnya mereka berdua very very open minded, cuman memang berdasarkan dari kultur yang berbeda aja gitu. Soal makan, misalkan Ah, makan gimana makan? Oh ma pedes ya? Wah orang bule nggak bisa makan pedes. makan Heeh. papaku okelah soal pedes, Oh ya? gitu. Ya Bisa okelah, dia? ya Oke. pedesan mamaku tetap, cuman masih bisa nerima lah. Makan, papa aku itu makan jam 12 siang. Jam 12 siang makan, jam 6 makan, itu nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Aku nggak boleh makan snack Heeh. setelah jam 4 sore. Wah sehat banget. Karena kalau aku makan jam 4 sore, aku nggak akan lapar jam 6 dan aku nggak akan bisa makan lagi setelah jam 6. Iya. Kayak gitu, kayak sedisiplin itu sih. Karena orang bule kayak gitu, Iya kah? diajarinnya kayak gitu, papaku ya. Heeh. Jadi kayak, ya makan di On waktu time banget tuh. iya, makan tuh di waktu makan siang, which is jam 12. Mhm. Makan malamnya di waktu makan malam, Jam 6. jam 6 gitu. Mhm. Ya mungkin setengah atau jam 7 masih okelah. Tapi kadang kayak misalkan nih, telat makan siang, jam Mhm. 1 jam 2 lapar lagi jam 5 jam 4 gitu, makan snack. Jam 6 nggak lapar, jam 7 nggak lapar, jam 8 nggak lapar, laparnya baru jam 9. 9. Itu kayak kan ngaco ya jam makannya ya, Heeh. kayak gitu, gitu. Mamaku sih santai Ngomel nggak tapi aja, papa? ngomel soal sayur aja sih.
Kenapa lu nggak suka sayur? Gak suka sayur. Sedangkan nyokap? Sedangkan nyokap dua-duanya makan. Gue Oh, pernah ya, heeh, lagi makan nih, hmm, makan sayur gitu kan. Dikasih, aku inget banget tuh kacang panjang atau buncis aku lupa, pokoknya bentuknya begitu. iya, Disuruh makan gitu kan. Nih aku nih, ini papaku nih, heeh, dia ngeliatin aku gini. makan, Ya kan takut banget sama papaku ya. eh, Dia lumayan ini soalnya, disiplin banget lah orangnya. Nggak galak, disiplin. hmm. Dia bilang, "Makan," gitu. Iya makan gitu. Gue makan tuh, gue suka banget kan sayur kan. Bilang mau cuci tangan. Dia kabur. Gue bilang mau cuci tangan. Heeh, Padahal mau gue buang. Karena gue suka banget itu buncis. eh. Pas nyampe dapur, buka tempat sampah, lihat kaca depan, bapak gue di belakang. Ngikut. Terus nggak jadi. Katanya. Nggak. Sampai mual-mual itu Hmm. makan. Ya gitu-gitu sih. Pokoknya Itu udah gede tuh? udah, enggak itu kayak SD deh. Sampai sekarang juga masih dibawelin kalau nggak makan sayur. Emang masih Makan nggak harus suka makan dihabisin. sayur? Papaku gitu. Hmm, Makan di luar harus dihabisin. Pesan apa? Misalkan kita kan kayak lapar mata ya, pengen ini, hmm. pengen ini. Enggak gitu. Satu dulu, kalau nggak habis baru. Itu kalau nggak habis kena lagi Iya, gitu. iya, Disiplin sih. cukup Maksudnya ya, ya, ya strict lah. apa yang you take what you need aja lah Mhm, gitu. mhm. Nggak usah ngapain sih pakai sayang-sayangin makanan gitu. Iya, oke. Balik ke film Baby Udon. Film ini tuh mengangkat soal IVF, Mhm, bayi tabung, di mana salah satu topik yang cukup jarang mhm. dibahas sama, sineas di Indonesia Ya, gitu ya. Lu sendiri ngerisetnya gimana tuh soal scene-scene terkait bayi tabung, IVF? aku juga waktu awal tuh I didn't know the process Mmm, of IVF tuh awalnya kayak gimana. Karena mamaku dulunya normal, orang-orang rata-rata aku tahu normal, jarang aku ketemu orang-orang IVF atau bayi tabung gitu ya. Jadi pada saat itu aku langsung nanya-nanya, karena kebetulan kan Kodensi juga bayi bayi tabung. tabung, oh iya, Mhm. iya bener, bener. Jadi aku nanya-nanya prosesnya itu seperti apa, eee, research aku sampai aku lihat di TikTok atau di Mmm, YouTube itu pengambilan sel telur tuh kayak gimana, prosesnya. proses dari awal sampai akhirnya tuh gimana. Terus kayak, iya dia ngomong kayak, iya pakai jarum besar terus diambil apa segala macam, aku sebenarnya sakit apa enggak, biar kalau misalkan memang ada scene itu aku harus seperti apa Iya, di scene itu, kayak gitu-gitu sih. Lebih banyak nanya dan research-nya aja sih. mmm. Ke Kak Fani juga aku tanya gitu. Lu pasti amazed dong kayak, "Oh bisa ya kayak gini ya?" Iya kayak Mmm, sains menurut aku keren banget sih. Kayak bisa iya. ya bikin bayi dalam tabung tuh kayak, itu padahal kecil-kecil banget ya, maksudnya Iyalah, ngerti gak sih? Itu ya gimana ngambilnya tuh gimana gitu. Keren banget sih, oke. amazing. Nah, salah satu mantra di film ini nih, ada di trailer juga tuh, Mhm, kun fayakun gitu ya. mhm, Jadilah maka terjadilah. mhm. Ada nggak yang di kehidupan lu pribadi gitu yang, berkaitan atau resonates gitu sama sama mantra itu? Eee, for me kayaknya itu mungkin bisa dibilang mantra aku juga sehari-hari kali ya. Walaupun tidak dalam sehari-hari aku ngomong kayak kun fayakun, enggak, gitu. Agak unik sih kalau setiap hari, ya kun fayakun lah, santai banget. Heeh, Cuman lebih ke yang kayak, aku tuh chill banget orangnya, aku tuh, ya udah yang terjadi ya udah terjadilah, ya mau gimana mmm, gitu. Jadi kayak kalau misalkan, eee, udah kehendak Allah seperti itu, ya udah gitu. mmm, Sesimpel kalau misalkan dapet, soal project gitu misalkan, aku dapat alhamdulillah, enggak juga nggak apa-apa, berarti bukan untuk aku, ya kayak gitu sih. Jadi kayak ya mhm, lumayan resonate karena aku that's my motto kayak, ya kalau misalkan it's for me, it's meant for me, if it's not for me, then it's not meant for me. oke. Tapi sebagai aktris tuh lu nargetin nggak sih kayak setahun gue akan main berapa film gitu? Mmm. Ada ininya nggak sih? Eee, berusaha, kita sebagai manusia hanya bisa berusaha kan. Mhm, Ya aku usaha untuk selalu ada gitu, mau itu project, film atau series gitu. Cuman aku mmm, nggak ada target spesifik tahun ini gue mau 3 film, mau 3 series apa segala itu nggak ada gitu. Cuman aku pengennya memang selalu ada, berapa pun jumlahnya, mhm. ya itu, gimana pun jodoh aku sama project itu aja sih. Mhm. Kalau syuting Baby Udon gimana? Kesannya gitu selama proses Capek, produksinya? Karena? capek, emotionally drained aja, karena scene-scene-nya Eee, berat-berat banget.
Oh capeknya ini secara emosional maksudnya? Capeknya secara Hmm. emosional gitu. Like I felt so drained. Hmm. I enjoyed it very much. Mhm. Karena aku suka, I like my job ya. Tapi dibanding film-film aku yang lain, memang it's just so emotionally draining. Karena hidup Fanny ini susah banget. Mas sumpah kayak, ya ampun, what's after this nih ada lagi. Abis ini tuh ada lagi masalah sama keluarganya lagi. Abis itu kakaknya lagi yang keguguran lah, yang tiba-tiba suaminya kayak nggak selesai nih masalah nih. Jadi kayak capek gitu. Misalnya aku yang cuma syuting kayak Meranin gitu aja aja capek gitu. Gimana Gimana Fanny-nya? Kak Fanny aslinya gitu. Parah sih, tapi ya kayak gitu. Ternyata ya melelahkannya secara emosional gitu ya. Nah, satu hal yang lo pengen banget orang rasain atau bawa pulang setelah nonton Baby Udon tuh apa sih? Ada nggak? Satu hal mungkin sama kayak Kak Fanny kali ya. To make other people know that Hajime was a fighter and that unconditional love actually, it exists. Karena menurut aku zaman sekarangnya standar cinta orang-orang itu sangat banyak dibuat-buat karena social media. Oh, itu standar TikTok. Iya, misalkan kayak gitu, Standar kayak TikTok. if he wanted to, he would, apa segala Iya. macam. Tapi in reality it's bigger than that, Ya if he wanted to, he would, tapi at the time dia memang tidak ada punya pilihan untuk dia kerja atau sesuatu gitu. Kayak there's bigger things than that gitu. Tapi ya menurut aku unconditional love itu masih ada kok guys gitu. Dan untuk para pejuang 2 garis biru, nothing is impossible gitu. Mereka udah 9 tahun 9 tahun coy. tiba-tiba hamil dari sperma yang Iya. maksudnya kan ada grade-nya ya. Iya. Dari sperma A, B, C misalkan gitu. Sperma yang kualitasnya tidak sebagus yang sebelum-sebelumnya, tiba-tiba yang kualitasnya paling rendah dibanding yang lain terus menghasilkan buah hati tuh menurut aku. Iya. Dan itu bener-bener terakhir ya kan. Setelah yang gue baca tuh timeline-nya bener-bener Selasa tuh proses. Senin Senin ya? Kak Fanny bilang Senin. Senin tuh proses. Senin proses, Selasa. Selasanya masuk rumah sakit. Ini aslinya apa ininya nih? Oh enggak di aslinya. Aslinya. Tadi aku baru denger timelinenya. Jadi Senin dia proses, Selasa minggu depan dia suaminya meninggal. Suaminya meninggal, yes. Abis itu 2 minggunya lagi kalau gak salah dia GERD, terus mau pingsan gitu, baru tahu dia hamil. Bener gak sih? Ya kan? Ya baru tahu dia hamil. Tuh. Merinding lagi gue. Oke, Gitu tanggal 3 ceritanya. September 2026 ya. Betul. Bisa ditonton di seluruh bioskop Indonesia. Jadi jangan terlambat ke bioskopnya. Langsung tuh kan digentak lu. Sorry. Langsung ke bioskop di hari pertama. Oke, tanggal 3 September 2026. Ada lagi yang mau lo tambahin, Kathleen? Udah itu aja guys, jangan lupa ya. Jangan nonton bajakan. Siapin tisu karena it's gonna be a ride. Oke, terima kasih Kathleen sudah mampir ke Invipop. Sukses Terima buat kasih, Baby Invipop. Udon. Sampai Thank ketemu you. di bioskop. Dadah.